Hai, halo teman-teman semua. Ada komenan dari Mas Hiskia Marpaung ya, yang menanyakan begini. Cak, aku pengen ngerental baru 2 unit, tapi aku sambil kerja PT dan gak ada yang jagain ini. Duh, gimana ya Cak? Adik-adikku masih pada sekolah dan ibuku jaga toko pakaian punya orang di belakang rumah. Untuk manajemen waktu buka tutup rentalnya gimana ya Cak? Supaya bisa buka terus gitu Cak. Terima kasih sebelumnya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cakos Channel dan salam rental. Oke teman-teman, kali ini aku mendapatkan komen dari salah seorang teman kita di YouTube-nya Cakos ya, yang punya nama Hiskia Marpaung. Halo Mas atau Mbak Hiskia Marpaung ya. Ini dia bertanya begini nih. Cak, aku pingin ngerental baru 2 unit, tapi aku sambil kerja di PT ya, dan nggak ada yang jagain ini. Jadi nggak ada yang jaga rentalnya ya. Gimana ya Cak? Adik-adikku masih pada sekolah dan ibuku jaga toko pakaian punya orang di belakang rumah. Untuk manajemen waktu buka tutup rentalnya gimana Cak, supaya bisa buka terus gitu Cak. Terima kasih sebelumnya. Oke, ini jadi cukup menarik ya, dimana Mas Hiskia atau Mbak Hiskia Marpaung ini kerja di sebuah PT, kemudian buka rental di rumah 2 unit dan nggak ada yang jaga. Nah, ini emang kesulitan tersendiri ya, apalagi rental itu kalau di rumah ya. Beda kalau rentalnya nggak di rumah, di tempat tersendiri, di tempat sewa, ruko atau toko kecil, atau di mana kamu sewa, maka di situ kita lebih mudah untuk punya karyawan ya. Tapi kalau di rumah sendiri itu memang agak-agak sulit ya, karena itu memang rumah itu juga privacy ya, termasuk privasi kita, privasi keluarga kita. Jadi agak sulit kalau memang usaha di rumah harus punya karyawan, itu kesulitannya tersendiri ya. Nah, gimana supaya kalau buka rental di rumah itu ada yang bantuin, gimana caranya? Itu yang jadi masalah dari Mas Hiskia Marpaung ya. Yang pertama, coba kamu buka rental dulu deh. Jadi buka rental dulu 2 unit itu, kamu jaga sebisanya dulu itu untuk awal-awal ya. Jadi memang lebih enak itu kalau misalnya ada adik-adik yang sudah besar, itu adik-adikmu bisa jaga gitu ya. Tapi coba deh kamu buka dulu sebisanya. Jadi sepulang kamu kerja atau kalau pas kamu libur, dicoba ya. Yang penting kamu sediain dulu unitnya di rumah ya. 1-2 unit kamu coba di rumah dulu unitnya. Kemudian, nah itu dipikir belakangan aja siapa yang jagain ya. Aku juga nggak tahu ini adikmu umur berapa ya. Kalau sudah agak-agak besar, mungkin SD kelas 6 atau SMP, itu sudah bisa disuruh jaga ya. Main berapa jam itu kita ajarin aja, mereka yang kecil-kecil itu ya. Kita ajarin untuk bagaimana menjaga rental itu, waktunya, timernya, atau nulisnya, atau kembaliannya, itu coba diajarin. Kalau misalnya yang main itu teman-temannya dia, tetangga-tetangga dia, itu bisa loh ya, mengontrol itu bisa. Kalau Cakos dulu itu punya adik yang sudah agak besar, jadi SMP kemudian SMA itu tak ajarin, karena Cakos waktu itu juga kerja di luar kota, dan yang jaga rental itu adikku yang cowok itu. Dan kemudian adikku yang cowok itu pinternya dia membawa teman-temannya untuk ke rumah bantuin dia gitu loh, sambil diajak main gratis, entah sore entah malam, itu sambil jaga rental. Jadi yang jaga rental itu waktu itu adikku kemudian sama teman-temannya ya. Nah, kalau misalnya adikmu tuh masih kecil, ya paling nggak SD kelas 6 atau SMP itu lebih mudah. Jadi kalau ada yang main, misalnya tetangga kanan kiri anak kecil gitu, masih bisa dikontrol, masih bisa diajarin ya. Cara nyetel PS3-nya itu begini, nanti cara ganti gamenya itu begini. Nanti kalau mereka bayar segini itu timernya 60 kalau 1 jam, kalau 1 jam setengah ya 90, kalau 2 jam 120, 3 jam 180, 4 jam 240 menit gitu ya. Di timer mereka sudah bisa, kemudian dicatat bayarnya berapa, kembaliannya berapa. Si adikmu nanti bisa mengerti, bisa insya Allah. Diajarin aja adiknya itu ya, seberapa kecil adikmu itu. Mungkin kalau SD kelas 6 atau SMP bisa udah pulang sekolah langsung kerja, teman-temannya rame di rumah, bisa jaga rental gitu ya. Ya, alternatif pertama memang kalau untuk karyawan susah, apalagi kalau baru ngerintis ya.
Yang pasti pertama coba kamu aja dulu di masa libur kerja atau ada waktu buat buka rental, entah malam itu kamu yang jaga. Kalau siang, coba adik-adikmu ya, kalau siang kamu kerja itu adik-adikmu aja yang kecil-kecil dulu kamu ajarin. Kamu beli dulu. Jadi kamu sambil kerja itu kan menopang apa, gaji ya. Jadi kamu ada gaji buat beli unit, gaji buat beli TV, gaji buat beli PS, gaji buat beli TV gitu. Kamu kumpulin aja di rumah itu, mumpung kamu lagi kerja ya. Jadi kamu ada modal yang kamu nggak sulit untuk mencari kemana-mana, tapi dari hasil gaji kerja kamu itu kumpulin aja di situ. 1-2 unit, kemudian adikmu dilatih, kamu latih aja ya pengoperasian untuk PS3, TV-nya dan macam-macamnya, cara nancepin sticknya, kontrolernya, semuanya diajarin supaya nanti kalau ada yang main itu sudah bisa mengoperasikan PS3 itu ya. Nanti kalau rame siapa tahu rame terus dan berkembang, dapat penghasilan, dapat income juga lumayan kan. Yang penting ajarin adik dulu gitu ya. Itu caranya. Nanti lama-kelamaan adiknya itu kan lumayan paham, apalagi untuk menarik pelanggan itu lebih cepat adik-adik kita. Karena apa? Temannya di lingkungan itu kan banyak, temannya sekolahnya dia nyebar kemana, di rumahnya si Acil sekarang ada PS gitu. PS berapa? PS3, ayo main yuk. Cil, berapa Cil main di rental kamu Cil? 4.000 per jam. Oh iya, ada berapa unit? Ada 2 unit. Terus keruntelan itu anak-anak itu kecil-kecil banyak. Dan itu bisa kalau pulang sekolah misalnya jam 11 atau jam 12, anak SD itu mungkin pada rame ngumpul ya, mungkin sampai jam 3. Habis itu ada yang ngaji, ada juga yang mungkin yang nggak ngaji gitu ya. Habis maghrib mungkin ada yang main lagi, kerucil itu ya. Jadi kerucili anak-anak kecil, bocil-bocil itu banyak lagi yang main gitu ya. Nanti kalau kamu pulang kerja misalnya jam 4 sore kerja kamu ya, kamu bisa ngelanjutin, adikmu istirahat, kamu bisa ngelanjutin buka rental sampai malam gitu ya. Jadi bisa di manage lah ya, kamu waktunya kerja ya kerja, nanti malam giliran buka kamu bisa buka. Nanti yang gede-gede alias anak gede-gede bisa main ke tempatmu malam gitu ya. Nah dari 2 unit itu kamu nanti bisa ngerasain ya hasilnya ya. Jadi kira-kira hasilnya itu sebulan berapa ngerental dengan 2 unit di rumah aja, kira-kira bisa bantu nggak perekonomian kamu gitu ya. Insya Allah bisa gitu ya. Itu awal apa ya istilahnya, kita juga mikir gitu, kamu kerja di pabrik juga mungkin loh ya, masa depannya juga nggak terus-terusan di sana juga bisa juga ya. Suatu saat mungkin kamu berhenti atau resign dan kemudian kamu memilih lebih serius untuk ngerental, itu bisa juga. Yang pertama coba 2 dulu, siapa tahu meledak, makin banyak kamu beli unit lagi dan semakin banyak. Aku sih nggak nyuruh kamu berhenti kerja tapi bagaimana kamu kerjaan tetap dan kemudian alternatif untuk rental itu tetap jalan ya. Dan ada satu hal lagi mungkin yang bisa ditempuh supaya ada yang jagain rental. Di samping kalau ibumu nggak bisa atau adik-adikmu kesulitan jaga ya, ada satu alternatif yang bisa kamu tempuh supaya ada yang jaga rental. Habis ini ya. Ya kalau misalnya punya keponakan yang agak besar atau saudara yang agak besar, yang lebih tegas ya, yang lebih bisa bertanggung jawab terhadap rental kamu tuh bisa aja kamu rekrut, bisa. Jadi misalnya ponakan kamu mungkin nggak sekolah atau apa di sekitar lingkungan kamu ajarin suruh jaga di rumah bisa. Mungkin itu lebih bisa dipercaya ya. Dan juga kerjanya nggak harus full gitu, nggak, tapi dia kerja di saat kamu kerja. Di saat kamu kerja ke pabrik, maka dia kerja di rumah kamu atau nungguin rental ya. Di saat kamu pulang, dia bisa pulang gitu. Jadi nanti habis dapat uang berapa itu kasih persentase aja buat terima kasih sudah nungguin rentalku gitu ya. Kira-kira begitulah. Insya Allah bisa ya untuk di rumah ya. Kalau aku dulu juga begitu. Jadi ada anak-anak sekitar itu, keponakan, ada saudara anak-anak di sekitar gitu yang memang dia nggak kerja, belum bekerja alias masih sekolah, itu tak suruh nunggu di rumah dan tak bawain HP dulu. Jadi dulu masih zaman HP flexi, itu tak tinggalin di rumah. Jadi tak kontrol dari luar rumah, gimana rental, rame apa enggak? Iya rame gitu. Terus tak kontrol di rumah. Jadi aku waktu itu bebas kemana-mana karena ada yang bantuin gitu ya. Jadi tak tinggal di HP, tak kontrol, uang pengembalian semuanya tak lengkapi semua, dan aku percaya bahwa dia bisa menjalankan itu. Kemudian setiap hari Jumat, nah sore di traktir futsal, nah itu. Jadi Cak Kus dulu punya anggota futsal yang cukup banyak karena tiap hari Jumat yang bantu-bantu Cak Kus itu tak kasih hadiah
futsal gratis tiap hari Jumat sore jam 4 ya. Kemudian para pelanggan juga yang biasa main ke rental Cak Agus boleh ikutan juga ya, gabung untuk bisa main futsal ya. Bawa duit sepunyanya gitu ya. Kalau nggak ada duit, Cak Agus semua yang bayar. Dulu begitu, parkiran semua, semua yang bayar. Kalau mau nyumbang 5.000 aja nggak apa-apa. Dulu begitu. Caranya Cak Agus memanage rentalan dan juga pelanggan dulu begitu. Dulu ya, tapi sekarang sudah agak sulit ya. Kalau dulu begitu, jadi karyawan atau yang bantu-bantu tak tinggal di HP di rumah, aktivitas Cak Agus di luar, bisa ngontrol mereka di rumah. Zaman itu belum ada Android gini, masih pakai HP Flexi. Kemudian tiap hari Jumat tak kasih bonus futsal gratis. Plus kalau dia nggak ngapa-ngapain lagi nganggur, main PS di rumah juga gratis, termasuk main sama bosnya. Liga sampai pagi gitu dulu ya. Begitu, apalagi masih bujang. Nah itu resiko kalian masih bujang begini, begitu. Nah biar ada yang jagain di rumah, satu solusi terakhir adalah kalau kamu sudah cukup umur, sudah siap untuk menikah, kira-kira di rumah biar ada yang jaga, apa yang harus dilakukan? Kamu kan sudah kerja. Kalau sudah kerja itu lebih mudah untuk mendapatkan pasangan. Karena ditanya mertua itu, kamu kerja? Iya, kerja di mana? Di sini. Nah, kalau kamu merasa yakin, merasa sudah waktunya untuk menikah, menikahlah. Kalau kamu laki-laki ya, menikah. Kemudian wanita itu pastikan nggak bekerja di mana-mana, tapi alias di rumah saja ya. Jadi istrimu nanti bisa jaga rental di rumah kamu gitu ya. Ini salah satu solusi untuk jaga rental di rumah. Jadi itu ya. Habis ini kita lanjut bentar lagi ya. Aku mau ketawa dulu nih. Nah, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi ya. Yang pertama, jika kamu seorang bos atau seorang pemilik suatu usaha, kemudian kepingin ada yang bantuin, kamu bisa mengangkat karyawan ya. Karyawan itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Dan apabila karyawan itu perempuan dan kamu menarik atau tertarik, kemudian kamu ingin menikahinya, itu bisa terjadi. Karyawanmu akhirnya menjadi istrimu gitu ya. Bisa. Tapi kita balik aja deh, jangan begitulah ya. Kamu cari karyawan, kata Ayu, rajin, gimana, kemudian kamu deketin, gimana kalau kamu jadi istriku aja gitu ya. Ya nggak apa-apa Pak. Sudah, karyawanmu jadi istrimu, bisa jadi, ada. Ya, yang namanya jodoh itu nggak tahu gitu ya. Nah kemudian jika kamu sudah memang nggak punya jalan keluar, sementara kamu kepingin rental di rumah supaya rental jalan, itu salah satunya ya. Kamu coba sekarang diniatkan, kalau kamu memang sudah siap menikah, kan sudah kerja berarti kan umurnya di atas 18 ya, mungkin sudah lulus SMA atau sudah umur 22, 23. Aku pun nggak menanyakan ya, tapi kalau kamu memang sudah siap dan pengen punya pekerjaan di rumah dan sudah siap menikah, kamu bisa mencari pasangan ya. Jadi pasanganmu itulah nanti yang mungkin bisa standby di rumah jaga rental, kira-kira begitu ya. Jadi ada wanita atau istrimu yang jaga rental di rumah. Jadi rentalan akan bisa jalan di rumah kamu dan ada yang jaga gitu ya. Itu ini bisa dianggap serius, bisa enggak ya, tapi ya ini salah satu jalan, one of the way you have to do if you don't have time to rental itu. Untuk ngerental itu nggak ada waktu karena kamu kerja lain, kamu bisa mencari istri untuk jaga rental kamu. Mungkin bahasanya begitu. Oke gitu ya buat Mas Hizkia Marpaung. Ya kalau ini bermanfaat silahkan diambil, kalau enggak ya abaikan saja. Yang pasti itu salah satu solusi ya gitu. Kalau ngerentalnya di rumah, kecuali kamu bikin rentalannya di luar. Nah itu beda lagi ya. Kalau kamu bikin rentalnya di luar, kamu nyewa tempat, menyewa tempat di luar, kamu bisa ambil karyawan dari mana aja yang kamu percaya untuk jaga rental kamu. Tapi kalau di rumah, nah itu yang beda lagi. Jadi ya wis itu lah, menikahlah denganku. Akan ku jaga rentalmu gitu, dan dirimu juga sayangnya. Mungkin begitu ya. Oke, itu vlog ringan untuk siang hari ini buat Mas Hizkia Marpaung yang menanyakan gimana kalau buka rental di rumah, siapa yang jaga. Salah satu yang bisa jaga ya adikmu, dilatih, di training, kemudian mungkin
suatu saat nanti agak besar, agak tegas, bisa dibantu teman-temannya, atau ambil kamu orang-orang terdekat, keponakan dan lain-lain. Dan yang terakhir, kamu pastikan nanti akan menikah. Nah, ketika kamu menikah itu, istrimu bisa jaga rental di situ ya. Oke, sekian vlog kita siang hari ini dari Cak Gus PS. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan nggak berkenan di hati. Mudah-mudahan semangat ngerentalnya dan bisa menjadikan rezeki untuk kamu, adik-adikmu, dan keluarga kamu ya. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.